Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena Dia boleh memperkenankan lagi bagi kita semua untuk kita akan beribadah bersama dalam ibadah Minggu 3 Mei tahun 2020. Untuk itu kita akan beribadah, dan saat ini kita akan memakai tata ibadah Minggu bentuk pertama. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Inyoman Sarul, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, Dan belahnya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, tiada tipu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita tahbiskan ibadah Minggu 3 Mei 2020 ini. Ibadah saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Saya silahkan jemaat kembali duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan,
di minggu pertama bulan Mei ini. Mari dengarkanlah hukum Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga 17 ke 10 hukum. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tadi, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari segala pelanggaran kita, maka marilah kita merendahkan diri dan mengaku di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu hati kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah, Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula, ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Dengan penuh kasih, saya jemput kita sekalian berdiri menyambut berita anugerah. Jemaat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan anugerah Allah kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, yang adalah sumber pengampunan sebagaimana firman-Nya dikutip dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan ayat 12 berkata begini. Yesus Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika kita telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, kepada kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 12 hingga 14. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.